Bicara soal riset dan inovasi dengan kebutuhan dalam negeri kita akan gandum untuk bahan baku mie atau beberapa lainnya juga roti dan Ya kawan-kawannya ya. misalnya, Kalau kita lihat tentunya dengan kondisi geopolitik yang cukup memanas di mana Ukraina juga memegang kendali atas ekspor gandum yang sangat besar sekitar kurang ya. lebih 40-an% dari kebutuhan global, tentunya Ukraina memegang hal tersebut. Nah, seperti apa sebenarnya Indonesia mengambil opportunity ini, Pak? Akankah gandum juga menjadi salah satu varietas mungkin yang menjadi fokus utama untuk dilakukan riset agar bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri atau mungkin ada substitusi lain, Pak, yang didorong oleh BRIN? Ya, persis. Jadi tentu kami juga berupaya mengembangkan apa yang kita sebut sebagai tropical wheat ya, jadi gandum tropis gitu ya. Tetapi itu kendalanya memang sangat luar biasa karena gandum itu dari sananya itu memang bukan memang banyak ada di daerah subtropis ya, bukan tropis. Nah, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kita ini kaya akan biodiversitas juga ya, bahan alam lokal. Misalnya kalaupun kita tidak melakukan substitusi, tetapi minimal bisa melakukan pencampuran ya, sehingga komplement misalnya dengan sorghum ya, sorghum biji ya. Jadi kita bisa setidaknya katakanlah 10-15% ya dicampur dengan tepung dari sorghum misalnya. Kalau sorghum itu memang tumbuhan tropis ya, sehingga itu akan jauh lebih masuk akal ya bagi kita untuk mengembangkan itu Mhm. misalnya ya itu contohnya Mhm. ya. Oke, kalau untuk, kondisi dari pangan lain, Pak, misalnya beberapa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Ya, Indonesia namun juga masih diimpor termasuk di antaranya kedelai ya, yang menjadi bahan baku kedelai utama betul. tempe, Pak. Seperti apa sih sebenarnya BRIN mendorong tentunya untuk riset-riset yang menjadi bahan pokok utama dari masyarakat Indonesia agar tentunya kita ya bisa berdiri di kaki kita sendiri? Betul, betul. Ya, jadi untuk beras, untuk jagung itu kita relatif sudah bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Gitu relatif kita sudah memasuki era swasembada. Tetapi kita juga harus memastikan bahwa itu bisa dijaga kesinambungannya begitu ya. Jadi tidak fluktuatif. Nah, untuk memastikan semua itu termasuk pasokan pangan utama seperti kedelai, tentu kita banyak membutuhkan terobosan, ya, inovasi-inovasi yang berbasis pada riset. Mhm. Nah, di BRIN kami akan fokus pada penciptaan bibit-bibit unggul, ya, khususnya yang berbasis pada sumber daya genetika yang memang sudah ada di tanah air kita, gitu ya. Jadi kita akan memakai teknologi molekuler, genomik, ya, gitu. Meskipun belum tentu genetically modified belum tentu GMO ya, tetapi kita akan memakai teknologi tersebut untuk mencari dan melihat mengkombinasikan berbagai varietas dan spesies ya yang sudah ada di negara kita untuk bisa menciptakan bibit yang jauh lebih unggul. Itu nomor satu dari sisi hulunya ya. Gitu. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah juga teknologi produksi dan teknologi pasca panennya. Gitu ya. Jadi terutama teknologi pasca panen ini yang kita masih sangat lemah Mhm. sebenarnya. Itu yang juga menimbulkan fluktuasi ya harga khususnya di level nasional. Mhm. Gitu. Jadi karena kita tidak mampu misalnya menyimpan ya kan produksi yang berlebih untuk bisa dimanfaatkan pada saat dan kondisi di mana produksi itu turun Mhm. gitu ya. Misalnya seperti bawang kan juga 1 bulan setelah panen itu sudah pasti langsung turun ya. Nah, untuk hal-hal seperti ini tentu kita membutuhkan berbagai macam teknologi ya, baik itu teknologi pengemasan, teknologi penyimpanan gitu, dan kemudian juga teknologi proses untuk memproduksi berbagai varian ya, varian produk dari berbagai hasil produksi pangan kita itu sehingga bisa bagaimana jagung bisa dibuat untuk berbagai jenis yang lain, dibuat tepung jagung, dibuat apa segala macam lah ya gitu. Jadi sehingga kita bisa menjaga stabilitas harga di level produsen ya katakanlah di level petaninya dan juga bisa memastikan ketersediaan ya pasokan pangan bagi masyarakat di negara kita. Mhm. Pihak mana saja, Pak, yang diajak oleh BRIN untuk melakukan riset ini dan juga implementasinya juga sudah sejauh apa, Pak? Ya, jadi itulah tadi yang saya sampaikan, mengapa yang kami lakukan di awal tahun setelah proses integrasi selesai adalah melakukan evaluasi dan penataan infrastruktur. Ya, karena riset terkait produk pangan ini, terkait pangan itu
kalau untuk era saat ini itu sama sekali bukan riset yang sederhana ya, tidak seperti yang dibayangkan orang zaman dulu gitu ya. Jadi kita membutuhkan berbagai teknologi terkini ya, yang canggih dan itu semua yang sekarang sudah kita konsolidasikan di khususnya ya di kawasan sains dan teknologi Soekarno yang ada di Mhm, Cibinong gitu ya misalnya. Ya, sehingga kita bisa mengajak banyak pihak untuk langsung melakukan di tempat tersebut. Ya, misalnya di situ ada pusat genomik ya, yang kita memiliki database mhm, data dari semua tipe spesies misalnya ya, terkait jagung, terkait kedelai, terkait padi, ya kan, sorghum dan mhm. sebagainya gitu. Dan kami mengajak tidak hanya teman-teman dari kampus ya, para periset di kampus, tetapi juga mitra industri Mhm. gitu. Karena bagaimanapun juga kita harus memastikan kalau kita akan memproduksi besar-besaran kan harus ada off taker industrinya ya, sehingga itu akan akan menciptakan rantai pasokan ya, supply supply chain yang secara bisnis itu Mhm. berkesinambungan. Pak